sambil berdakwah kadang ngomong Islam tersebut di Indonesia. Tujuan utama dakwah cuma supaya hidup kadang mengharap berpangku tangan lawan orang lalu sambil berdagang. Nah, itu orang tujuan. Jadi ini agama sampai ke wadah kita adalah besar peranan ashabus sufah. Banyak kita terhutang jasa dengan mereka. Sebab tidak semua sahabat yang bisa mewakafkan waktu tenaganya untuk agama. Masing-masing mereka punya kesibukan. Ada yang sibuk di urusan pemerintahan, ada yang sibuk dengan tokonya, ada yang sibuk dengan kebunnya. Tapi ini ashabus sufah kadada sama sekali disibukkan lawan urusan-urusan dunia, khusus membantu Rasulullah. Imam As-Suyuti mencatat jumlah mereka di dalam Masjid Nabawi ada 100 orang. Pimpinannya Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Sakhar namanya. Dalam cerita ini, jadi kita punya gambaran sudah yang namanya ashabus sufah itu orangnya biasa banget. Kada besi tempat tinggal, kada besi pekerjaan. Jadi otomatis makan tuh biasa, pakaian tuh biasa, gaya hidupnya biasa. Suatu hari ketika Rabi'ah ibni Malik al-Aslami ini membantu Rasulullah di rumahnya, beliau dipanggil oleh Rasulullah. Maka datanglah Rabi'ah ibni Malik menghadap. Lalu Rasulullah menawarkan, ujar Nabi, ya Rabi'atu, sal, wahai Rabi'ah, mintalah engkau kepadaku. Namun kita ditawari orang itu kira-kira kita minta apa ya? Yang menawari ini bujur pak, Nabi kada berisi apa-apa, cuma Nabi bila berdoa dikabulkan. Ini misalnya yang menawari kita ini paman birin, dol, sini pang nyawa, ada apa paman birin, nyawa nak minta apa? Nak minta apa kita? Mobil lagi kan sebutin ya. Nah, Pajero yang terbaru, yang mana aja? Berapa ada duit paman birin dikit banget? Nomor Pajero, selesai. Rumah mewah, oh, sorry. Sebutin lagi mobilnya apa? Babi ini baru ada. Adakah sebabnya nih sih? Ada kan sudah pakai menjujurinya belum ada. Nah duitnya sini 300 juta cukup. Waduh lebih benar. 150 juta jujurannya kan 200 baca kan mewah banget. Ya Allah. Jadi kita tuh biasanya bila ditawari orang hendak apa pasti kita tuh minta sesuatu yang belum kita punya. Itu pasti sudah itu normal manusiawi banget ya. Jadi gambaran ashabus sufah tadi intinya nih kada tapi bisi dunia ditawari oleh Nabi tapi mintanya bukan minta sesuatu yang belum dimilikinya. Nah itu hebatnya. Apa yang dimintanya? Ujar Rabi' ibni Malik, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, ulun hanya meminta lawan biar agar bersamamu menemani di dalam surga. Itu jenengan minta. Rumah kada bisi, kada minta rumah. Mobil kada bisi, kada minta mobil. Makan enak, makan lezat jarang, kada minta itu. Pakaian yang bermerek kada minta itu. Apa nama dimintanya? Bersama biar dalam surga ya Rasulullah. Kita nih kena masuk surga juga kan kada ya orang. Mudah-mudahan kita masuk surga. Tak kumpul lawan Nabi juga kan ada. Mudah-mudahan kita tak kumpul lawan Nabi. Rasulullah itu di surga, bunganya surga. Namun masuk surga masih belum melihat Nabi, belum asik banget. Surga ketika ada kumpul lawan Nabi tidak istimewa. Tapi mun sudah di surga melihat Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah, istimewa. Kayak kita berelang ke rumah orang, tapi kada dapat kawan sahibul bait, ada asik. Lalu Rasulullah SAW menawari pulang. Jadi ketika Rasulullah menakuni Rabi'ah ibni Malik tadi, mintalah kepadaku, beliau hanya minta bersama Rasulullah dalam surga. Ini menunjukkan sempurnanya iman sahabat.
Imannya nang gimana? Karena lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dia sangat mengerti dan memahami betul bahwa dunia ini adalah sementara, sedangkan akhirat itu kekal selama-lamanya. Kalau aku minta supaya nyaman di dunia, itu sebentar. Berapa waktunya? 60 tahun, 70 tahun. Kalaupun dia panjang umur, dunia yang akan meninggalkan, akan terjadi kiamat. Dunia. Kalau ada kita yang meninggalkan dunia, mati karena, atau dunia yang meninggalkan kita, itu kiamat. Berakhirlah itu sudah kesenangan. Tapi sahabat itu minta supaya bersama Rasulullah di dalam surga. Paham benarnya? Jadi bersabar satu umat di dunia, tapi bahagia sama Rasulullah di akhirat. Kadang-kala kita mengisahkan tentang kenikmatan di surga, kebahagiaan di surga, kadang-kala. Walaupun kita pilih-pilih kata-kata yang indah untuk menggambarkan pemandangan surga, itu tidak bisa terwakili bagaimana keindahan pemandangan surga. Kita pilih kata-kata untuk menggambarkan kenikmatan surga, maka itu tidak sebanding, jauh banget dengan keindahan surga yang sebenarnya. La ainun apa tuh? Wala udhunun sami'at wala khatat ala qalbi basar. Ujar Rasulullah. Ma ainun ra'at la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatat ala qalbi basar. Jadi keindahan, kenikmatan surga, kenyamanan di surga tidak pernah mata ini melihat, tidak pernah telinga ini mendengar, dan tidak pernah terlintas di dalam benak pikiran manusia. Jadi kita bayangkannya kayak tenang nyaman-nyaman, karena Allah masih nyaman di surga. Kita bayangkannya indah-indah pemandangan, indah di surga. Di dunia ini jadi nyaman karena kita jarang. Kayak makanan adalah jadi nyaman di dunia karena jarang. Orang bila saban hari makan ayam, daging, ayam, daging, ayam, daging. Itu sorong jadi wakari, nyaman kada ini. Sabat karing, semua nyaman lah ya. Tapi nanti kampung saban hari wakari, belum jaya nyaman. Nah itu, jadi itu rumus di dunia. Jadi nyaman itu karena jarang. Jadi sebetulnya makanan nyaman itu untuk satu orang dengan yang lain karena kamu disamakan. Menurut ini nyaman, menurut itu belum tergantung orangnya. Rancak adanya makan. Kalau orang yang rancak ini bahasa Inggrisnya tulai. Udah tulai aja. Nah. Cuma yang aneh itu kekanakan aja Bang. Makan Kentucky Fried Chicken kasih tulai ya. Nah, ini banget kekanakan. Pucuk bangetnya ayam. Ih, aneh banget. Seleranya uyuh bener. Menurut ulun makanan yang nyaman tuh undang galah tuh, yang masih sigar tuh dibersihkan, dimasakin pakai keminting bapire, ada lombok habangnya. Itu ada soonnya, ada kentangnya di sana dulu ditetap dadu-dadu. Tuh masak-masak pengaruhnya Ustaz Wasif, tahu lah. Wah, nyaman bahan-bahan itu. Ini sama keminting, wah nyaman. Asal undang galah, nang sigar. Nyaman, kenapa aja nyaman? Karena jarang makan undang. Harganya larang. Nah. Kita ini di Banjarmasin aja Bang, begaduhan undang banyak, tambah undang banyak, dagingnya dikirim ke Jepang, kepalanya aja bukan kita makannya, kayak anak pintar-pintar. Iwak pakuiwati itu nyamannya, mau nampain terus tangannya, makan bisukan, lo makan bisukan. Nasinya panas-panas nang harga 600.000 liter kan. Wah, aduh. Baik ya, bini kurang di hadapan.
Iya itu pernah Allah diundang satu PKI, pernah diundang di daerah Alo-Alo sana. Soalnya 3 hari sebelum acara menelpon panitia, guru ya, karena sebelum dia naik ke masjidnya acaranya di masjid, sebelum naik ke masjid kita naik ke rumah kami dulu aja. Iya kan juga makanan kita guru dulu aja. Nah, pian nak apa guru ya. Dulu kesalahan aja kan memang samakan jangan orang jangan aja. Pian tamu istimewa. Oh, anu aja kan jadi siap pakan kalau saluang aja gitu. Musim punya seruang ya. Apa nih masaknya? Beparis gitu. Gangannya pengguru, gangan humbut, baacan, sambal terasinya, nanti dikasih buah hampalang. Nah, apalagi kalau janda jadi kong gitu. Janda jadi kong. Mbak, makan sudah nyaman di hadapan orang bejar janda dia kamu nyamannya, ingat tadi. Kenapa jadi nyaman? Karena jarang. Amun di kampung situ makan seruang biasanya sebenarnya. Nah itu terumus di dunia. Jangan heran. Yang kedua di dunia ini jadi nyaman makanan kah, minuman kah, baju kah. Jadi nyaman itu karena sedikit. Sudah jarang sedikit. Undang dimakan 3 ekor. Nah, seruang paling seberapa. Buah yang paling nyaman buah durian ya, durian Bangkok. Oh nyamannya harum banget. Nyaman kenapa? Setahun sekali hanya nukar. Betul nukar sebijian ya. Cuma biji dalamnya bukan bagi pulang satu orang kan. Coba nukar 11 koman. Makan nih sebentar. Saban hari nukar nyaman Mbak. Tunggu kabar beritanya itu dilanggar. Mbak, kebanyakan makan durian berapa? Berarti ini kan. Nah, itu terus di dunia. Jadi di dunia ini itu kan kebanyakan salah, kelebihan. Orang kolesterol itu karena kelebihan. Yang orang asam urat karena kelebihan. Apalagi gula darah kelebihan. Sebenarnya karena berlebihan. Karena kita di dunia kada boleh berlebihan. Nah kalau hendak hendak berlebihan nang hendak pada parusan itu di surga orang hanya kawin suka bekai kayak apa nih jadi kawin aja mau nyamannya ya jangan tahu dulu pada mama oh cer nyaman naik 4 hari hanya berkumpul seminggu hanya berkumpul lagi nyaman naik. Apalagi laki dinas keluar kota sebulan hanya datang, itu pengantin hanya. Coba saban hari berkumpul ini paham ya kalau arti berkumpul nih. Coba saban hari berkumpul, terkacau itu kan. Nah itu dunia. Jadi sahabatnya paham jujurnya, sahabat Nabi ini paham jujur. Bila aku ini nyaman di dunia, aku ini nyaman kok dibatasi Allah. Bahkan bila berlebih-lebihan bisa sampai dosa. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berlebih-lebihan, Allah akan suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Makan minum silahkan, kulu washrabu, tapi ingat sebutin wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Amun di dunia ya Allah, amun di surga ya Allah nyamannya. Kadang hendak masuk surga. Nyata kita hendak bertahan. Maka oleh karena itu di dunia ini sementara. Dunia bukanlah tempat tinggal orang yang hidup. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Jadi orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, mereka santai aja dalam menghadapi kehidupan di dunia. Dapat dunia tidak terlalu senang, kadang dapat tidak terlalu sedih. Tapi ketika mereka ketinggalan amalan untuk akhirat, sedihnya bukan main. Dunia dikatakan seperti panggung sandiwara. Di atas pentas orang yang melakoni perannya masing-masing itu sudah sesuai dengan skenario-nya. Ada yang memerankan peran antagonis, ada yang memerankan wanita bejat, ada yang memerankan macam-macam. Tapi dalam kehidupan nyata ekspektasinya kadang itu. Itulah dunia. Di dunia ada orang sugih banget.
belum tentu di akhiratnya jadi orang sugih. Di dunia dia punya pangkat jabatan yang tinggi, dia masyhur, terkenal, viral. Hanya datang turun pada pesawat, pensinya sudah berhubung di situ. Ada kalau artisnya itu sampai beginian kepada udah rela diperkosa oleh artis Korea. Ya Allah, Rabbi, kegilaannya mah. Disenyumin aja nang siap beginian. Terkenal banget. Tapi di akhirat apakah terkenal? Mulia di dunia, di akhirat mulia kan? Begitu juga ada orang yang hina, rendah, kada bisa apa-apa di dunia, miskin, kada bisa apa-apa. Tapi belum tentu di surga di akhirat itu. Siapa tahu dia orang yang menempati mimbar-mimbar yang bercahaya, kumpul bersama para nabi yang manusia. Nah oleh karena itu kita orang beriman bersyukur Allah berikan nikmat yang macam-macam. Maka gunakan nikmat ini untuk menyampaikan kita ke akhirat, untuk memudahkan jalan kita ke surga. Yang jadi pejabat, gunakan jabatan untuk taat kepada Allah dan orang lain taat kepada Allah, maka jabatan itu akan menyampaikan pian di surga. Orang sugih, kesugihan kena gunakan untuk taat kepada Allah. Jangan berbuat dosa dan maksiat. Sugih mabuk-mabukan, sugih main beginian, sugih main judi, banyak. Ini kesugihan ini membawanya ke neraka. Tapi bila orang sugih, ketujuh membantu orang fakir, keluarga nang bahajat, masjid, pondok pesantren, orang-orang penuntut ilmu, ketujuh dia bersedekah, berinfak, maka hartanya menyampaikannya kepada surga. Orang fakir, kefakirannya dia bersabar, kadang mau hasut iri dengki lawan orang, dia hanya minta kepada Allah, dia tahan tangannya minta kepada manusia, maka kefakirannya menyampaikan dia ke surga. Siapa pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita penghuni surga kelak, amin. Dan mudahkan jalan-jalan kita menuju surga di sana untuk berkumpul bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Minta maaf, minta hal, minta itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa tawfiqal umur wa sihhatan fil jasad wa